Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari Minggu Paskah yang ketiga. Pada hari Minggu ini, kita akan mendengarkan bagaimana pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini, dikisahkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Kisah Injil hari ini adalah kisah Paskah yang ketiga dalam Injil Lukas. Kisah pertama yakni meski tidak bertemu Yesus, beberapa perempuan menjadi saksi kubur yang kosong. Dan kisah yang kedua, ia menampakkan diri kepada dua orang murid di jalan ke Emmaus. Dan kisah yang ketiga, yakni Yesus memperlihatkan dirinya kepada semua murid yang sedang mendengarkan cerita dua murid yang bertemu dengan Yesus di jalan ke Emmaus. Situasi murid pada saat ini sedang berkumpul di suatu tempat yang mana semua pintu dalam keadaan tertutup. Dalam kisah Injil hari ini diawali dengan kisah kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus berjumpa dengan Yesus. Kisah Emmaus ini menjadi kisah yang kaya makna. Setidaknya kita dapat melihat bagaimana Yesus bangkit, tidak membiarkan para muridnya mencari jalan lain, tetapi mendampingi dan membimbing kedua murid dari Emmaus, yakni mulai dari menemani mereka berjalan, menjawab kebingungan mereka, dan membuat mata mereka terbuka sendirinya untuk melihat kehadirannya. Para murid Emmaus yang mengalami kematian karena kematian Yesus, kini mengalami kebangkitan Yesus dalam hidup mereka, sehingga dengan segera mereka kembali ke Yerusalem dan menjumpai para murid yang lain. Nah, dalam perkumpulan para murid ini, Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka. Dalam penampakannya ini, para murid terkejut dan takut ketika melihat Dia. Tampaknya mereka tidak pernah berharap bahwa Yesus akan bangkit dan hidup. Namun, mereka kemudian menjadi girang dan heran, meski belum paham. Kemudian, Yesus tidak membiarkan mereka bingung. Ia menyuruh mereka melihat dan meraba bekas luka di tangan dan kakinya. Lalu, ia memakan sepotong ikan goreng untuk meyakinkan mereka. Tindakan Yesus ini memperlihatkan bahwa tubuh kebangkitannya benar-benar memiliki aspek fisik. Kebangkitannya adalah kebangkitan manusia seutuhnya, yakni melibatkan tubuh yang berdaging dan bertulang. Para murid tidak bisa lagi tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Dalam perjumpaannya itu, ia mengingatkan mereka tentang apa yang telah ia ajarkan sebelumnya. Ia juga membuat mereka paham tentang nubuat kitab suci yang berbicara tentang dirinya. Atas semua itu, para murid diberi tanggung jawab untuk mengemban misi Allah dengan menjadi saksi yang memberikan pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Untuk itu, para murid akan mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus. Kisah Injil hari ini berkaitan erat dengan bacaan pertama hari ini yang mengisahkan Yesus adalah sang hamba yang diutus Allah untuk memimpin manusia kepada hidup. Walaupun orang Yahudi membunuh Yesus dalam ketidaktahuan, tetapi dalam kedaulatan Allah, peristiwa itu menjadi penggenapan nubuat perjanjian lama bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia berdosa
melalui penderitaan dan kematiannya. Oleh karena itu, mereka yang membunuh Yesus boleh mendapatkan pengampunannya bila segera sadar dan bertobat. Yesus juga adalah nabi yang dijanjikan sejak masa Musa. Musalah yang menjadi pewarta kabar baik bahwa kuasa kebangkitan Yesus adalah tinggi dan mulia. Kuasa kebangkitan Yesus nyata memberi kehidupan kepada yang sudah mati di dalam dosa. Dosa adalah sebuah fakta yang terjadi juga di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Akan tetapi, selalu ada pengampunan bagi dosa yang diakui. Pertobatan seharusnya mengubah hubungan manusia dengan dosa. Lagi pula, Allah tidak pernah menginginkan manusia melakukan dosa. Kita bisa memperoleh seluruh kemenangan iman dari Tuhan Yesus Kristus. Jika manusia berdosa juga, itu terjadi karena kelemahan manusia, sebab tidak bergantung pada Yesus. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kita memiliki seorang pembela, yaitu Yesus Kristus. Ia mengajukan pengorbanannya untuk menggantikan kebersalahan kita dan dosa seluruh dunia. Setelah itu, persekutuan manusia dengan Allah diperbaiki. Orang yang mengenal Allah akan bertumbuh dalam kebenaran, karena Allah adalah benar. Bukan berarti bahwa ia tanpa dosa, tetapi ia akan hidup dan bergerak berdasarkan kebenaran Allah, sebagaimana yang dikisahkan dalam bacaan kedua hari ini, yakni Tuhan ingin agar kita tetap dalam ajarannya. Ajaran Tuhan adalah ajaran yang menghidupkan dan menyelamatkan. Ajaran Tuhan itu adalah kasih. Kasih akan sesama dan kasih akan Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dengan kebangkitan Yesus membuat kita hidup kembali karena telah mati oleh dosa. Dengan kebangkitan Kristus, kita menjadi manusia baru. Maka semangat kebangkitan ini mesti tampak dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni hidup dalam kasih Tuhan, memberikan kesaksian hidup yang baik dan benar, menyerukan pertobatan setiap harinya yang tampak dalam tindakan nyata kita. Menjadi saksi Kristus itu tidak hanya sekedar melakukan tugas atau kewajiban sebagai utusan Kristus, melainkan mampu menjadi orang yang berbagi sukacita dan kasih kepada sesama kita. Inilah tugas perutusan yang diberikan Tuhan kepada kita yang sudah menerima keselamatan darinya. Dalam situasi zaman sekarang ini, kita juga harus bangkit dan berjuang menghadapi berbagai rintangan hidup yang kita alami setiap harinya. Kita tak boleh tinggal dalam keterpurukan dosa, melainkan bangkit menjadi manusia baru yang selalu hidup dalam cinta kasih Kristus. Amin.